Israel ada seorang abid, ahli ibadah. Bahkan tidak ada yang sanggup menandingi ibadahnya. Dikisahkan 70 tahun tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kisah ini memang tidak dicantumkan secara jelas dalam Al-Quran, cuma ada isyaratnya. Dan juga tidak dicantumkan dalam hadis Nabi SAW karena ini kisah Israiliyat. Sementara Nabi SAW bersabda, hadithu am bani Israel wala haraj. Tidak mengapa ceritakan tentang kisah-kisah Israiliyat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan syarat kita tidak boleh mendustakan secara mutlak ataupun membenarkan secara mutlak. Hanya kita ambil pelajaran dalam kisah ini. Karena kisah ini juga disebutkan oleh banyak ahli tafsir seperti Al-Imam Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Al-Zahabi, dan yang lainnya. Di zaman Bani Israel ada seseorang laki-laki bernama Barsisah. Barsisah seorang abid 70 tahun, la ya'sillaha zahiran. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara terang-terangan. Setiap hari dia habiskan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Qiyamul lail, puasa, berzikir, melakukan ketaatan, kebaikan, kebajikan, semua ia lakukan. Dan dia menjadi sebuah sosok yang kemudian dijadikan panutan oleh Bani Israel. Dialah Barsisah al-Abid. Suatu ketika ada 4 bersaudara, yang 3 laki-laki dan 1 perempuan. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah anak-anak seorang raja yang meninggal dan sudah tidak memiliki orang tua. Ada juga yang mengatakan yang lainnya. Ketika ada seruan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak mungkin seorang wanita ikut berperang, maka 3 manusia ini kemudian berfikir untuk menitipkan saudari perempuannya kepada seorang abid. Karena hanya itu satu jalan, satu-satunya jalan yang bisa melindungi kehormatan saudarinya. Sepakatlah 3 orang ini memilih Barsisah untuk dititipi saudarinya. Berangkatlah mereka bertiga kepada Barsisah meminta izin untuk menitipkan saudarinya. Tentu pada awalnya Barsisah menolak. Bagaimanapun mengurus seseorang akan menyibukkan dirinya dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian 3 saudara ini meyakinkan bahwa Anda orang baik, orang saleh, dan kami juga hendak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau merawat saudari kami, tentu pahalanya akan lebih besar dibandingkan ibadah Anda, wahai Barsisah. Akhirnya Barsisah pun karena melihat itu sebuah kebaikan, dia pun rida dan menerima saudarinya. Maka dibuatlah sebuah rumah di samping rumah Barsisah, rumah ibadah Barsisah. Dan disediakan makanan yang banyak sehingga Barsisah tidak disibukkan dengan memberi makan wanita itu dengan cara mencari rezeki, memasak, menanak, kemudian memberi makan. Setelah berangkat 3 orang ini kepada medan peperangan, medan pertempuran, syaitan yang dari dulu hendak menggoda Barsisah tidak bisa. Bahkan syaitan sudah berusaha untuk mengutus maradah, tentara-tentara khusus dari kalangan syayatin, supaya menggoda Barsisah, pun tetap saja Barsisah tidak bergeming dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya iblis langsung turun untuk menggoda Barsisah. Tapi pun tidak bisa.
Karena kuatnya ibadah, kuatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan zikirnya, sehingga menjadi bersisa istiqamah dan tidak bisa berkeming dari godaan syaitan sampai iblis sekalipun. Sampai pada waktunya, ketika dia dititipi seorang wanita, saudari dari 3 orang yang hendak berjihad, maka syaitan kemudian memberikan was-was. Ada yang mengatakan iblis mengutus maradahnya yang bernama Syaitanul Abiyad untuk menggoda Barsisa. Maka kemudian syaitan pun mulai memberikan was-was kepada Barsisa. Ingat bahwa was-was syaitan adalah sangat jahat sekali. Makanya kita dalam Islam disuruh berlindung dengan 3 nama Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Aku berlindung kepadamu dengan Rabb manusia, dengan kerajaan yang Allah Subhanahu wa taala miliki, malikin nas, raja manusia, dan juga ilahin nas, sesembahan manusia. Min waswasil khannas alladhi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Berlindung dari 3 nama Allah dari waswas syaitan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datanglah syaitan berikan waswas kepada Barsisa. Ketika itu Barsisa hanya mengantar makanan setiap hari, rutinitas. Dia antar makanan, kemudian diletakkan di pintu rumah gadis tersebut, kemudian pergi kembali kepada saumaahnya, ke tempat ibadahnya, berzikir kepada Allah, salat tahajud dan begitu seterusnya. Sampai pada waktunya waswas syaitan datang dan mengatakan, ya Barsisa, kenapa kau tidak mengucapkan salam ketika meletakkan makanan itu? Bukankah itu lebih baik? Supaya engkau tahu bahwa wanita itu yang berada dalam rumah itu tahu kondisinya, apakah dia sakit ataukah tidak, apakah dia masih hidup ataukah sudah mati. Ucapkan salam supaya kau dengar suaranya. Akhirnya kemudian Barsisa yang tadinya hanya meletakkan makanan kemudian mengetuk dan pergi, mulai dia pun mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kemudian setelah ada jawaban waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka Barsisa pun pergi tanpa ada ucapan apapun dan tanpa ada pengaruh apapun dalam kehidupannya. Begitulah syaitan. Dia tidak hendak langsung menjerumuskan manusia ke dalam kubangan kekufuran langsung, tapi dengan cara khutuwat, selangkah demi selangkah. Kemudian syaitan pun setelah lama Barsisa dan sudah terbiasa mengucapkan salam, maka datang lagi berikan was-was kepada Barsisa dan mengatakan, ya Barsisa, tidakkah kau bertanya kondisinya? Wanita itu sudah lama dalam rumah. Boleh jadi dia memiliki hajat, memiliki kebutuhan. Dia butuh ini dan itu, berhajat ini kepada ini dan itu. Tanya hajatnya. Jangan hanya mengucapkan salam. Akhirnya Barsisa pun ketika mengantar makanan, kemudian mengetuk, kemudian mengucapkan salam, mulailah dia bertanya, alaki hajah, apakah engkau memiliki kebutuhan yang bisa saya ambil atau saya belikan? Cukup menjawab ya ataupun tidak. Kalau memang punya hajat, jawablah punya hajat. Kalau tidak, cukuplah tidak. Sampai di sini tidak terjadi masalah apapun dengan Barsisa dan wanita tersebut. Sampai akhirnya sudah terbiasa seperti itu. Syaitan datang lagi dan mengatakan, ya Barsisa, wanita itu sudah lama berada dalam rumah. Boleh jadi dia ketakutan. Boleh jadi dia butuh teman untuk bicara. Sebaiknya bukan hanya kau letakkan makanan, kau ketuk pintunya, kau ucapkan salam, kemudian bertanya soal kebutuhan. Cobalah sekali-kali ajak bicara, ngobrol. Subhanallah. Akhirnya syaitan berhasil menggiring sedikit demi sedikit Barsisa ke kubangan maksiat. Mulailah dia mendengar suara wanita itu, dan wanita itu mulai mendengar suara Barsisa al-Abid. Subhanallah. Berawal dari mendengar suara,
tentu berakhir dengan ingin melihat orangnya. Itulah fitnah wanita. Yang disabdakan Nabi SAW, hancurnya para ulama Bani Israel itu karena wanita. Maka mulai kemudian Barsisah pun masuk ke dalam rumah wanita tersebut, kemudian ngobrol, berbincang-bincang, bertanya soal cerita-cerita mereka berdua. Sampai di sini tidak terjadi apapun. Setelah bicara, ngobrol seperlunya, cerita-cerita, maka Barsisah pun kemudian pulang, beribadah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian syaitan terus menggiring, yang akhirnya kemudian dari mendengar, kemudian melihat, kemudian syaitan menghiasi. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Dihiasi wanita itu, alangkah cantiknya wanita itu. Dan wanita itu dihiasi kepada Barsisah, alangkah tampannya Barsisah. Akhirnya lambat laun mulai daripada merayu, kemudian memegang, kemudian bercumbu, sampai akhirnya Barsisah pun berzinah dengan wanita itu. Na'udzubillah. Seorang ibadah, ahli ibadah, 70 tahun tidak bermaksiat kepada Allah. Malamnya dihabiskan untuk tahajud, siangnya dihabiskan untuk puasa. Lisannya tidak pernah basah dari zikrullah azza wa jal. Jatuh ke kubangan maksiat, berzinah dengan wanita itu. Barsisah pun kemudian menyesal. Setelah melakukan perzinahan itu, dia menangis, menyesal, dan dia tidak hendak menemui gadis itu lagi. Dia tidak sadar gadis itu rupanya hamil dan akhirnya melahirkan seorang anak. Maka sang wanita mengatakan, ya Barsisah, lihatlah, aku melahirkan seorang anak darimu. Apa yang harus aku katakan kepada saudaraku jikalau mereka datang dari jihad? Tentu mereka akan membunuhku. Akhirnya Barsisah pun termenung sampai syaitan datang lagi, memberikan was-was dan mengatakan, ya Barsisah, sebaiknya kau ambil anak itu, kau bunuh dia, supaya tidak ada bekas jejak bahwa engkau telah melakukan fahisyah dengan wanita itu. Pada awalnya Barsisah tidak mau, karena ini membunuh, berbuat dosa. Tapi memang tidak ada jalan lain kecuali seperti itu. Akhirnya Barsisah pun masuk ke dalam rumah itu, merebut bayinya, kemudian membawa ke padang pasir, disembelihnya bayi itu, kemudian dikubur. Akhirnya Barsisah pun masuk kepada maksiat berikutnya, dari berzina sekarang membunuh. Cukup sampai di sini? Tidak. Subhanallah. Bagaimana khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan untuk menyesatkan Bani Adam ini. Maka syaitan datang lagi dan mengatakan, ya Barsisah, apakah kau jamin wanita itu kalau seandainya saudara-saudaranya datang, tidak bercerita bahwa engkau sudah berzinah dengan dia, kemudian punya anak dan kau bunuh anaknya? Apa kau jamin dia tidak akan cerita? Barsisah pun mulai termenung. Datang syaitan. Akhirnya syaitan berikan was-was agar membunuh wanita itu. Bunuh saja wanita itu, ya Barsisah. Nanti kalau seandainya saudara-saudaranya datang dari jihad, katakan dia sakit dan aku sudah berusaha mengobatinya tapi tidak tertolong, akhirnya kemudian dia meninggal dunia. Subhanallah. Barsisah pun akhirnya menyembelih wanita itu, kemudian dikubur di samping bayinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu kejamnya syaitan ketika menggoda anak Adam. Dia tidak akan puas sampai betul-betul Ibnu Adam itu tunduk kepada mereka, karena memang itu janji syaitan. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, la'aqudannaka siratakal mustaqim, saya akan sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus, ya Rabb. Ketika betul-betul saudara-saudaranya datang dari jihad dan mereka selamat dan tidak terbunuh, 3 orang ini kemudian hendak menjemput saudarinya di rumah Barsisah dan mengatakan, ya Barsisah, di mana saudari kami? Kami akan menjemputnya, membawa pulang. Alhamdulillah, kami diberikan kemenangan dalam perang. Kata Barsisah, semoga Allah memperbanyak pahala kalian. Sesungguhnya saudari kalian sakit
kemudian parah sakitnya, aku sudah berusaha mengobatinya tapi tidak sanggup juga, akhirnya dia meninggal dunia. Berbohong, berdusta. Ya. Begitulah maksiat akan melahirkan maksiat yang lainnya. Sebagaimana ibadah juga akan melahirkan ibadah yang lainnya. Akhirnya kemudian 3 bersaudara ini pulang dengan menyesal, menangis kenapa sampai kemudian mereka meninggalkan adiknya hingga meninggal dunia. Kemudian syaitan pun masuk dalam mimpi 3 orang ini dengan mimpi yang sama dan memberitahu bahwa adikmu itu tidak meninggal karena sakit, tapi saudarimu itu meninggal karena dia berzina dengan Barsisah, kemudian hamil, kemudian melahirkan anak. Barsisah membunuhnya, kemudian karena takut akhirnya dia pun membunuh saudarimu. Kalau tidak percaya, lihatlah kuburannya di tempat ini dan itu di padang pasir. Maka keesokan harinya 3 bersaudara ini kemudian bangun. Adanya yang paling kecil bercerita tentang mimpinya. Rupanya kakaknya pun mengatakan hal yang sama, dan yang ketiga pun mengatakan hal yang sama. Disamakan serempak mimpinya seperti itu. Akhirnya kemudian mereka pun berangkat ke padang pasir, menggali padang pasir itu untuk memastikan betulkah saudarinya dikubur di situ. Rupanya betul, dan di sampingnya ada kuburan bayi. Marahlah mereka berdua. Kemudian mereka memberitahu manusia tentang kelakuan Barsisah. Oh, rupanya dia seorang ahli ibadah. 70 tahun tidak bermaksiat kepada Allah, berzikir kepada Allah, tahajud tengah malam, puasa di siang hari. Rupanya dia seorang pezina, pembunuh, pendusta, macam-macam. Marahlah Bani Israel. Manusia-manusia marah kepada Barsisah. Mereka pun kemudian merobohkan tempat ibadah Barsisah. Dan mereka pun mencaci maki, melaknat, mendoakan keburukan kepada Barsisah. Maka Barsisah pun kemudian bersembunyi. Dan semua orang mencarinya. Ketika itu syaitan datang kepada Barsisah. Ya Barsisah, sesungguhnya aku yang melakukan itu kepadamu. Barulah syaitan ngaku. Tetapi kalau engkau ingin selamat dari mereka, engkau ingin diampuni dosa-dosamu dan kembali kepada ke ahli ibadahan kamu seperti dulu, kemudian engkau diselamatkan, tidak akan dibunuh oleh orang-orang itu, maka aku akan bisa membantu. Kata Barsisah, apa itu? Sujudlah kepadaku. Kata Barsisah, tidak mau. Sujud, kata syaitan. Kata Barsisah, tidak mau. Tapi ketika kemudian manusia sudah mencari dia dan hampir ketahuan tempat persembunyiannya, akhirnya kemudian Barsisah pun mengatakan, baik, aku akan sujud kalau itu bisa menyelamatkan diriku. Maka Barsisah pun kemudian sujud. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Setelah sujud kepada syaitan, datanglah manusia, kemudian menghakimi Barsisah, kemudian membunuh Barsisah, su'ul khatimah. Setelah sujud kepada syaitan, kemudian meninggal su'ul khatimah. Lihat bagaimana khutuwati syaitan. Mulai meletakkan makanan, mengetuk pintu, mengucapkan salam, kemudian bertanya tentang kondisi keadaan, kemudian berbincang-bincang, kemudian berzina, kemudian membunuh anak, kemudian membunuh wanita itu, sampai akhirnya sujud kepada syaitan dan mati su'ul khatimah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan dalam suratul Hasyr, kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin fakana akibatahuma annahuma fin nari khalidina fiha wa dzalika jazaa'u zalimin. Dan ingatlah ketika syaitan berkata, seperti syaitan yang berkata kepada manusia, ukfur, kufurlah engkau, sujudlah kau kepada aku. Kemudian ketika betul-betul orang itu sujud kepada syaitan, maka setan mengatakan, sesungguhnya aku berlepas diri darimu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb semesta alam. Maka akibat keduanya, syaitan dan Barsisah itu, maka Allah masukkan keduanya ke dalam neraka
dikekalkan di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Subhanallah, seorang abid bersisa bisa juga digoda syaitan, apalagi kita. Maka istiqamahlah, berlindunglah banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ini diantara nasihat muqaddimah. Saya kembalikan kepada moderator, falyatafadhal mashkura. Jazakallah khair Ustaz atas nasihat di awal ATKJ. Semoga menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semuanya, para pendengar Radio Hang 106 FM Batam, juga pemirsa Hang TV dimanapun Anda berada. Baik, untuk Anda yang ingin bertanya dalam program ATKJ Anda Tanya Kami Jawab, disilahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke redaksi ATKJ di 081910101006. Baik Ustaz, saya bacakan pertanyaan yang pertama yang sudah masuk nih Ustaz. Dari Arman di Sengkuang Raya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ketika safar kami ada 7 orang Ustaz. Saat sholat berjamaah kami terlambat 3 rakaat ini. Setelah imam salam kami melanjutkan 3 rakaat lagi. Dan salah satu dari kami maju sebagai imam. Apakah boleh yang demikian Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya secara hukum tidak ada nas yang memerintahkan beberapa orang yang masbuk dalam salat kemudian mengangkat salah satu dari orang-orang masbuk itu menjadi imam. Artinya tidak ada dasar baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW. Bahkan mungkin saya khawatir masuk pada sabda Nabi SAW, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak dicontohkan Nabi SAW, maka amalan itu tertolak. Karena asal ibadah itu al-man'u, dilarang, kecuali ada dalilnya. Yang jelas bahwa apa yang dilakukan orang-orang masbuk tidak perlu kemudian seseorang maju untuk jadi imam. Tetapi mengikutlah kepada sabda Nabi SAW, "Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atim." Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, Rasul mengatakan, apa yang kau dapati bersama imam, salatlah bersama imam. Apa yang kau luput dari imam, maka sempurnakan. Selesai, tidak perlu kemudian mengangkat salah seorang yang masbuk itu menjadi imam, karena tidak ada nas dari Nabi SAW. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya Arman di Sengkuang Raya Batam. Semoga memahami apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz dan juga bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, pertanyaan yang berikut yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Numpang bertanya, apakah ada amalan khusus agar bisa terbebas dari hutang? Terima kasih atas jawabannya dari Ibu Yanti di Batam nih Ustaz. Ya, alhamdulillah. Dalam hadis Abi Dawud ada satu kisah dari seorang sahabat Ansar namanya Abi Umamah. Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika Abi Umamah ini terlilit hutang yang cukup banyak. Banyak masalah dalam kehidupannya. Akhirnya dia pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, datang ke masjid di luar waktu salat. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian Nabi SAW tiba-tiba tergerak dari rumahnya, ingin berjalan menuju masjid. Dilihatnya Abi Umamah dalam masjid itu. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Ya Aba Umamah, mali araka fil masjid fi ghairi waqti salat." Wahai Abi Umamah, ada apa kau duduk-duduk di masjid? Ini kan bukan waktu salat. Maka Abi Umamah mengatakan, "Ya Rasulullah, humumun lazimatni wa duyunun." Humumun lazimatni wa duyunun. Banyak masalah ya Rasulullah. Hutang yang melilit wahai Rasul, yang menjadikan aku bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di masjid ini. Maka Nabi SAW mengatakan, "Afalau allimuka kalimatan. Maukah ku ajarkan kepadamu
Satu kalimat. Kalau engkau baca kalimat ini, kata Rasul, adhaballahu hammak wa qada anka dainak. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitanmu dan akan memudahkan untukmu untuk membayar hutang-hutangmu. Maka kata Abi Umamah dengan senangnya mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul, apa itu? Maka Rasul mengatakan, idza asbahta aw amsayta, kalau di waktu pagi dan sore, perbanyaklah doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazni, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Berdoalah kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari masalah-masalah yang kuhadapi dan kesedihan yang ada pada diriku, dan aku berlindung kepadamu ya Rabb dari kelemahan dan kemalasan, dari takut dan juga bakhil, dan dari terlilitnya hutang dan dikuasainya manusia. Maka kata Rasul, kalau engkau banyak membaca doa ini di pagi dan sore hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitanmu, bahkan Allah akan membayarkan hutang-hutangmu. Maka Abi Umamah pun kemudian setiap hari, siang dan malam, sore dan pagi hari membaca doa ini. Maka dalam waktu yang singkat akhirnya Allah Subhanahu wa taala hilangkan kesulitannya, dan juga Allah Subhanahu wa taala akhirnya bayarkan hutang-hutangnya, dan Abi Umamah menjadi orang yang paling kaya di kota Madinah. Inilah amal yang diajarkan Nabi SAW kepada Abi Umamah. Kalau anda yang banyak terlilit hutang, maka banyaklah berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazni, wa a'udzubika minal azzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya Ibu Yanti di Batam. Semoga bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi semoga bermanfaat bagi penanya dan juga bagi pendengar Radio Hang 106 FM Batam, juga pemirsa Hang TV Batam dimanapun berada. Baik, pertanyaan yang berikut sudah masuk dari Aziz di Singapura. Apabila orang mati meninggal dunia di bulan Ramadan, apakah dia dijamin masuk surga, Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya, alhamdulillah. Ramadan adalah bulan yang sangat suci. Bahkan bulan terbaik dalam 12 bulan yang Allah anugerahkan kepada kita. Bahkan kalau kita melihat keutamaan bulan Ramadan, luar biasa. Idza ja'akum Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun niran, wa sufidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, maka akan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, bahkan syaitan akan dibelenggu dan diikat. Di sini ada kalimat wa futihat, ada kalimat futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Maka kalimat dibuka pintu surga itu bukan berarti kemudian orang yang meninggal di bulan Ramadan kemudian dijamin masuk surga, tidak. Maksudnya dibukakan pintu surga itu maksudnya bagi orang-orang yang banyak melakukan ibadah di bulan Ramadan. Maka mereka akan mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Merangsang diri untuk beribadah itu lebih mudah dibandingkan di luar Ramadan. Karena setan sendiri dibatasi geraknya. Tidak sebagaimana di luar Ramadan, sebebas-bebasnya setan itu menggoda kita. Yang kedua, pintu neraka juga ditutup. Dan pintu surga dibuka sehingga orang yang beribadah itu semangat. Terangsang untuk melakukan ibadah jauh lebih banyak lagi, lebih khusus lagi. Tetapi jangan diartikan kemudian orang yang mati meninggal di bulan Ramadan kemudian dijamin masuk surga, tidak. Karena dalam hadis Nabi SAW yang panjang sekali, ketika Nabi SAW menyebutkan ada 70.000 dari umat Nabi SAW yang masuk surga tanpa hisab dan azab, tidak disebutkan orang yang meninggal di bulan Ramadan, hanya menyebutkan ciri-cirinya. Orang yang tidak minta ruqyah, orang yang tidak minta kai, orang yang tidak tatayur, dan orang yang senantiasa bertawakal
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang meninggal itu kembali kepada amalan dia. Kalau memang dia meninggal dan dia seorang ahli taat, ahli takwa, sedang berpuasa, maka zahirnya berarti dia mati husnul khatimah. Mati dalam kondisi berpuasa dan mati dalam kondisi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka zahirnya kita lihat husnul khatimah. Adapun di akhirat ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hisabnya. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Semoga bisa difahami oleh penanya Aziz di Singapura dan juga bermanfaat bagi kita semuanya. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hang FM dan juga pemirsa Hang TV dimanapun Anda berada, program ini juga disiarkan oleh Radio Canisa FM Palangkaraya dan juga direlay oleh Humairah Channel. Baik, yang berikut pertanyaan datang dari Jamil di Bengkong nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ngisap rokok saat puasa, apa batal puasa kami? Kan kondisinya sama dengan orang yang kerja di tempat yang banyak asapnya nih Ustaz. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Madhahibul arba, madhab yang 4 sepakat bahwa orang menghisap rokok itu batal puasanya. Karena bagaimanapun dalam rokok itu kan ada zat-zat tertentu yang kalau dihisap itu akan masuk ke tenggorokan. Dan apapun yang masuk di tenggorokan ketika berpuasa maka membatalkan puasanya. Tentu berbeda dengan asap-asap yang kalau seandainya kita berjalan di jalan raya kemudian di situ ada asap dari knalpot sepeda motor atau knalpot kendaraan yang menggunakan solar yang biasa kita melihat asap menggumpal di mobil-mobil itu kemudian terhisap kan beda. Makanya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang hukum menghirup asap dari masakan. Jadi ada yang memasak, mungkin masakan lezat, keluar asapnya kemudian sengaja dihirup. Maka Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menjawab bahwa sebaiknya hindari menghisap asap dari makanan itu. Apakah itu baunya sedap atau tidak sedap? Karena sebagian ulama, sekali lagi sebagian ulama mengatakan batal puasanya. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak batal puasa walaupun menghisap. Ya, tetapi kalau rokok sudah jelas. Ya, kalau rokok itu sudah jelas, orang yang menghisap asap rokok ketika bulan Ramadan maksudnya sedang berpuasa, maka sepakat batal puasanya. Adapun tentang asap-asap yang dihisap di jalan atau asap-asap makanan, maka sekali lagi khilaf ulama, tapi pendapat yang kuat wallahu alam tidak membatalkan puasa. Ya. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya Jamil di Bengkong, semoga memahami apa yang sudah dijelaskan oleh Al-Ustaz. Baik, pertanyaan yang berikut yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Batam mau tanya tentang sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat wajib. Waktu saya lagi keluar daerah sering tak laksanakan itu. Hanya sholat wajib saja yang saya kerjakan. Apakah saya berdosa? Padahal kalau di Batam alhamdulillah selalu saya kerjakan ini Ustaz. Mohon pencerahannya. Ya, alhamdulillah. Berbeda sholat sunnah rawatib ketika mukim dan ketika safar. Adapun ketika mukim, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan rawatib. Tapi ketika safar, Nabi SAW tidak pernah melaksanakan rawatib. Jadi ketika safar itu Rasul tidak pernah melaksanakan qobliyah dan ba'diyah kecuali qobliyah subuh. Kecuali qobliyah subuh. Maksudnya sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar sebelum subuh, setelah azan. Maka Nabi SAW tidak meninggalkan baik ketika safar ataupun ketika mukim. Kenapa? Karena besar pahalanya. Rak'atai al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Bahwa 2 rakaat fajar itu jauh lebih besar dibandingkan dunia dan isinya. Adapun sholat-sholat sunnah selain rawatib seperti sholat duha, sholat sunnah wudu, witir, kemudian tahajud, maka Nabi SAW biasa melakukan ketika safar atau ketika mukim.
Jadi sebaiknya tidak dilakukan. Ya, bagi Anda seorang musafir, maka sebaiknya tidak dilakukan salat rawatib kecuali qobliyah subuh saja, 2 rakaat fajar saja, karena memang Nabi SAW tidak pernah melakukannya kecuali ketika mukim saja. Ya. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya, semoga memahami apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz dan juga bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, pertanyaan yang berikut yang sudah masuk dari Asnawi di Piayu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah zikir-zikir khusus di bulan Ramadan di antara setiap 2 rakaat salat tarawih Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Ya, alhamdulillah. Salat tarawih itu disebut tarawih karena memang arti tarawih itu arti istirahat. Salat tarawih itu artinya salat istirahat. Kenapa disebut salat istirahat? Karena pada setiap 2 rakaat ada istirahatnya. Beda dengan tahajud, ya kan? Jadi ada istirahatnya, ada jedanya gitu maksudnya. Apakah setiap jeda tadi ada zikir-zikir tertentu? Ya. Yang diajarkan Nabi SAW, wallahu a'lam. Sepengetahuan saya yang saya baca dalam kitab-kitab para ulama tentang masalah hukum-hukum salat tarawih tidak ada. Cuman karena memang umumnya salat tarawih itu panjang, ya, bacaannya panjang dan sunnah panjang gitu ya. Sehingga untuk kemudian supaya tidak kelelahan, maka ada jeda di situ. Setiap 2 rakaat berhenti dulu. Kemudian nanti sudah hilang capeknya, dan naik lagi sholat lagi. Kemudian nanti 2 rakaat berikutnya setelahnya istirahat lagi. Namanya sholat tarawih, sholat banyak istirahat gitu ya. Setiap jeda waktu. Tapi wallahu alam, saya belum pernah mendapatkan dalam setiap jeda waktu dari sholat ke sholat itu ada zikir tertentu. Ya, mungkin kita bisa mengambil dari umum aja tentang keutamaan baca Quran. Kita baca Quran setiap jeda itu ketika imam belum memulai tarawihnya kembali, ya kita bisa menghabiskan dengan zikir, dengan baca Quran, ya terutama baca Quran lah, karena bagaimanapun di bulan Ramadan yang paling penting adalah membaca Al-Quran, karena bagaimanapun bulan Ramadan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Tapi kalau zikir khusus, wallahu alam, saya belum pernah mendapati dalilnya. Syukran Ustaz atas penjelasannya, semoga bisa difahami oleh penanya Asnawi di Piayu. Baik, pertanyaan berikut Ustaz yang sudah masuk. Saya Abdullah di Batam, izin bertanya Ustaz. Saya sudah bekerja di perusahaan swasta. Namun ada kerabat saya yang memerintahkan saya untuk menyiapkan CV atau lamaran kerja untuk perusahaan BUMN dengan niat agar dibantu masuk. Saya tidak diminta uang Ustaz, dikarenakan ada teman dari kerabat saya yang kemungkinan bisa menjamin diterimanya saya di perusahaan tersebut. Jika saya siapkan CV lamaran kerja saya, lalu saya diterima pada perusahaan BUMN tersebut, apakah itu diperbolehkan Ustadz? Dan apakah itu termasuk riswah atau sogok? Karena saya takut mengambil hak orang Ustadz, namun saya tertarik pada peluang tersebut. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, alhamdulillah. Mencari pekerjaan sesuatu ibadah kalau diniatkan untuk ibadah. Tetapi tentu ada batasan-batasannya, seperti hindari rasuah atau hadiah khianat ataupun berdusta dengan membuat CV palsu dan begitu seterusnya gitu. Tapi kalau yang Anda lakukan sudah benar, hanya meminta pertolongan kepada orang, itu bagian daripada mengambil sebab, tidak ada masalah. Dan yang membantu pun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya, tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Selama apa yang Anda katakan tadi tidak menyogok, memberi uang, artinya tidak ada rasuah di situ, hanya lewat mungkin saudara Anda yang ada di situ supaya mudah diterima atau menjamin Anda bakal diterima di situ. Selama tidak ada sogokan, tidak ada uang, tidak ada rasuah, tidak ada hadiah khianat, dan Anda memiliki skill di situ, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Apa masalahnya di sini? Nggak ada penyimpangan di situ, karena tidak ada unsur-unsur rasuah di situ. Rasuahnya di mana? Atau tidak ada unsur hadiah khianat?
Dan Anda memiliki skill di situ. Ya, jangan pula Anda tidak punya skill di situ, Anda coba-coba bekerja di situ. Karena bagaimanapun idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah. Sebuah pekerjaan kalau dibidangi yang bukan ahlinya, hancurlah pekerjaan itu. Saya kira tidak ada masalah. Ya, wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya Abdullah di Batam. Semoga bermanfaat apa yang sudah dijelaskan oleh Al-Ustaz. Baik, pertanyaan berikut Ustaz dari Ibu Sarah di Hong Kong. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon pencerahannya Ustaz, bila sudah biasa puasa Senin dan Kamis, dan jika puasa Ramadan jatuh pada hari Selasa, apa boleh kita masih puasa di hari Seninnya, sehari sebelum Ramadan? Syukron atas pencerahannya Ustaz, jazakallah khair. Ya, alhamdulillah. Sebaiknya seorang menghindari hari di mana hari itu diragukan padanya. Bahasa hadis Nabi SAW mengatakan, "Man shama fi yaumin yushakku fihi faqad asabal qasim." Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka dia sudah bermaksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim maksudnya Rasulullah, karena anaknya Qasim maka disebut Abul Qasim. Ya. Jadi satu hari atau dua hari dari penetapan adanya hilal Ramadan itu disebut Yaumus Syak namanya. Apalagi satu hari sebelum Ramadan gitu ya. Karena bagaimanapun dikhawatirkan bahwa hari itu adalah hari kita masuk Ramadan dan kita puasa Ramadan, kemudian diniatkan puasa sunnah. Ya, karena bagaimanapun hari yang diragukan itu ada nasnya khusus, tidak boleh. Maka sebaiknya tidak perlu satu hari sebelum Ramadan tidak usah berpuasa. Tidak usah berpuasa, itu ikhtiyatnya, itu kehati-hatian. Walaupun Anda sudah terbiasa berpuasa gitu umpamanya kan. Karena dikhawatirkan jatuh ke puasa wajib, Anda tidak tahu, kemudian Anda niatkan puasa sunnah. Begitulah keterangan para ulama. Ya hanya untuk ikhtiyat, supaya kita tidak meniatkan sesuatu yang wajib menjadi sunnah atau sebaliknya dengan masuknya bulan Ramadan. Karena itu memang hari yang kita ini disuruh untuk mencari tahu tentang apakah besok puasa atau tidak. Makanya kemudian hari itu disebut Yaumus Syak, hari yang diragukan. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya Ibu Sarah di Hong Kong. Semoga memahami apa yang sudah disampaikan oleh Al-Ustaz. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir untuk ATKJ di kesempatan kali ini datang dari Andi di Jawa Timur. Pertanyaan dikirim melalui SMS. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya, apakah dosa besar zina itu pasti diampuni? Bagaimana jika telah bertobat dengan menyesal dan bertekad tidak mengulangi lagi, namun terjerumus lagi Ustaz? Bagaimana kiat agar istiqomah dan terhindar dari dosa yang sama? Syukran Ustaz. Ya, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, tapi Allah akan mengampuni dosa selain daripada itu. Dari ayat ini menunjukkan bahwa satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni hanyalah kesyirikan kepada Allah. Tapi dosa selain syirik pasti ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ada ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita Ghamidiyah. Dia berzina dengan seorang laki-laki dari Maiz. Kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dibersihkan dari dosa zinahnya. Akhirnya kemudian singkat cerita, dia pun dirajam. Kemudian orang pun ketika merajam itu dengan sangat marahnya kepada wanita itu, seolah-olah sudah mencemarkan Islam. Tiba-tiba Rasul mengatakan, jangan kalian marah, karena sungguhnya wanita ini sudah bertobat dengan taubatan yang kalau seandainya tobat itu dibagi-bagi kepada 70 penduduk Madinah itu sudah mencukupi mereka semuanya. Artinya kalau seorang itu benar-benar bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mengulangi, menyesal dan begitu seterusnya, apa diterima tobatnya? Ya diterima. Innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau seandainya kemudian seorang mengulangi lagi, ya tinggal bertobat lagi. Ya, mengulangi lagi, tinggal bertobat lagi. Karena tidak ada syarat seseorang itu dalam bertobat itu tidak boleh mengulangi lagi.
Maksudnya kalau sudah bertobat jangan sama sekali, tidak mungkin. Manusia itu akan terulang dosanya. Tidak dosa ini, maksudnya tidak dosa yang sama, dosa yang lain. Ya. Karena tidak ada yang maksum manusia ini. Pasti melakukan dosa. Bahkan ketika kemudian seorang melakukan dosa, kemudian dia bertobat, Allah itu cinta dengan orang-orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang kepada orang yang bertobat. Dan orang yang bertobat sedang melakukan dosa kan gitu. Bagaimana orang yang bertobat kalau tidak melakukan dosa? Berbuat dosa dulu kemudian bertobat gitu kan. Tetapi berbuat dosanya bukan karena disengaja, karena mungkin terkalahkan dengan hawa nafsunya. Tapi kemudian ada keinginan untuk bertobat. Berarti jiwa Anda itu masuk pada jiwa lawamah. Jiwa yang selalu mencela maksiat gitu kan. Terus pertahankan jiwa seperti itu. Supaya nanti naik kepada jiwa mutmainnah. Ya, jadi kalau habis maksiat nyesal terus gitu kan. Berarti memang jiwa fitrah Anda itu masih baik. Masih memungkinkan menjadi nafsul mutmainnah. Tapi ada orang-orang yang bermaksiat itu sama sekali jiwa mereka tidak tergugah dengan maksiatnya. Malah kemudian makin masuk, akhirnya susah keluar. Ya. Maka dosa apapun kalau datang kepada Allah Azza wa Jalla kemudian bertobat, maka Allah pasti akan datang bawa ampunan kepada kita. Dan itu berdasarkan hadis qudsi. Ya ibna Adam, law balagat dunubuka ananas sama, thumma astaghfartani, ghafartu laka ala ma kana minka. Wala ubali, kata Allah. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan satu berat bumi ini kesalahan, kemudian kau datang meminta ampun, ku ampuni, aku tidak akan peduli dosamu. Yang jelas kau datang kepadaku meminta ampun, ku ampuni. Dan aku tidak peduli dengan dosamu. Begitulah rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya. Saudara Andi di Jawa Timur, semoga memahami apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz, bermanfaat bagi Anda dan juga bagi kita semuanya, para pendengar Radio Hang 106 FM Batam, juga pemirsa Hang TV Batam. Dan saatnya kita mendengarkan nasihat di penghujung ATKJ ini. Tafadhal Ustaz. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kembali daripada ibrah kisah tentang Barsisah al-Abid tadi. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Setan ini terkadang menggoda manusia bukan dari jalur keburukan saja, tapi terkadang juga dari jalur kebaikan. Seorang disuruh untuk sholat, sedekah, puasa, jihad, akan tetapi dalam sholatnya disuruh riya, dalam sholatnya disuruh sum'ah, takabur, dan begitu seterusnya. Makanya syaitan berusaha untuk menggoda manusia itu dengan berbagai macam upaya. Ketika orang digoda untuk melakukan kesyirikan tidak bisa, maka seseorang digoda untuk menyelisih sunnah Nabi SAW. Ketika seseorang disuruh oleh syaitan menyelisih sunnah Rasul tidak bisa, maka syaitan akan menyuruh manusia ini untuk melakukan dosa besar, terjerumus kepada yang haram, meninggalkan yang halal, dan begitu seterusnya. Ketika tidak bisa juga, maka dia disuruh untuk melakukan dosa-dosa kecil. Ketika tidak bisa juga dosa kecil, maka disuruh untuk melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, walaupun itu mubah. Sampai akhirnya kemudian manusia ini dari yang kecil kemudian naik lagi ke yang besar, dan begitu seterusnya. Karena dosa itu berawal dari kecil, kemudian berakhir dengan yang besar. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita memiliki musuh yang nyata, yang jelas, syaitan. Maka perangilah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah aduwwun mubin, musuh kita yang nyata. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari gangguan syaitan. Kemudian kita juga diistiqomahkan oleh Allah untuk tetap ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Dan semoga kita bisa menjaga hati kita, kemudian pikiran kita untuk tidak mudah diwaswasi oleh syaitan. Karena bagaimanapun syaitan adalah musuh kita yang nyata.